enggak, Gus. Bait itu bukan berarti ada di dalam, Gus. Iya, maksudnya begini, misalnya Allah Subhanahu wa taala atau Allah dulu pernah datang di Mekah situ. Lalu dia ada di sekitar Ka'bah situ. Dalam konsep Islam tidak seperti dalam Kristen, Gus. Jadi Tuhan itu bukan manusia. Dalam Islam itu Tuhan tidak butuh tempat gitu loh, Gus. Kalau Tuhan butuh tempat sama dengan kita gitu loh. Ngapain dituhankan gitu loh. Berarti kalian tidak boleh melawan dewa-dewa, para dewa. Kok ke dewa kenapa? Kok lari ke dewa? Gus. Iya dong. Gus. Karena Alpha Omega itu apa sih? Alpha Omega itu apa sih? Artinya Alpha itu apa? Omega itu awal dan akhir. Awal dan akhir. Awal dan akhir. Iya. Sedangkan Allah pencipta kita itu, Allah Subhanahu wa taala itu gak pernah berawal dan gak pernah berakhir. Nah, itu yang saya bilang seperti tadi. Kalau konsep kalian seperti itu, kalau di kalian kan berawal dan berakhir. Mesti ada satu pegangan. Minimal penguasa pulau lah. Gini, Francisco, bro. Iya, apa tuh? Itu bukan pegangan kami, tapi kami diberitahukan definisi Allah itu seperti itu di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang berkata seperti itu, bukan pegangan kami. Bagaimana kami kalau cara memegangnya kalau tidak diberitahukan? Allah yang berkata kan Nabi yang berkata? Allah yang berkata melalui malaikatnya, utusannya. Ya berarti bukan Allah yang berkata, malaikat yang berkata. Daripada gini, Franciscus, daripada gini Tuhan datang ke dunia, kemudian ditangkap Romawi dan ditinju. Apa itu nggak menghina Tuhan itu namanya? Kirain saya seperti kisah Abraham atau kisah Yakub, bahwa alam namanya itu, lalu mereka membangun tugu peringatan, menyusun batu-batu berupa peringatan bahwa Allah pernah hadir di situ. Lalu diperingati oleh mereka. Apa tuh? Ya apa? Lo pernah pesan kue nggak atau nasi nggak pakai Grab? Kue Grab itu apa ya? Grab atau Gojek? Pernah pesan enggak. Nggak pernah. Ya, wajar aja lo nggak bisa memahami bagaimana antara malaikat dan manusia itu. Berarti kan ya malaikat itu ya Allahnya kalian, pikirannya malaikat itu kan Allahnya kalian. Nah, kalau tunggu sebentar, kalau kau seperti itu berpikirannya, kenapa kau nggak menyembah Gabriel yang memberitahukan bahwa akan turun seorang firman di dalam kandungannya Maria? Ya enggak lah. Kenapa enggak? Kayak itu kan Tuhan sendiri yang menubuatkan bahwa dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu kalau itu Tuhan sendiri yang berkata seperti itu? Dari kitab Yesaya 42 ayat 1. Saya dapat dari mana informasinya? Kita buka. Iya, dari Tuhan. Dari Tuhan. Emang coba disebut di kitab Yesaya, pernah nggak Yesaya ketemu dengan Tuhan? Ada disebutkan nggak rupa Tuhan bagaimana? Tuhan sebelum Yesaya lahir di dunia, sejak dia dalam kandungan, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu Yesaya. Aku tanya Yesaya, tahu nggak Tuhan itu gimana bentuknya? Ya tahu lah. Seperti apa? Ada nggak ditulis di dalam kitab Yesayanya? Saya di sana itu. Saya belum hafal ayat-ayatnya. Tinggal kau buka. Ayat berapa? Di Yesaya 42:1 itu hamba. Hamba kan? Iya, hamba. Berarti tahu dia hamba kan? Nah, berarti Yesaya mendapatkan ilham itu bukan dari Tuhan, tetapi dari malaikat. Seharusnya kau menyembah malaikat, bukan Tuhan. Tunggu saya buka ayatnya.
Yang datang Iya. itu malaikat, Gus. Nah, Bukan malaikat. malaikat itu. Tunggu dulu ya. Yesaya 42. Nah, ini dia. Kalau brother mendefinisikan kalau kami itu Tuhan kami itu ada malaikat, ya kan? Bagaimana dengan Maria? Karena Maria ditemui oleh Gabriel, kan malaikat itu, malaikat penyampai wahyu. Kenapa kalian nggak menyembah Gabriel aja? Ya enggak lah. Kenapa enggak? Ini. Lihat itu hambaku yang kupegang. Oh ya, ya. Orang Ntar pilihanku. kamu mau lari ke ayat 6 kamu. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Yang berkata ini siapa? Malaikat. Tuhanlah. Dari mana kau tahu? Ini kan hamba Tuhan. Semua manusia yang ada di bumi ini adalah hamba. Termasuk orang pilihan. Lihat itu hambaku yang kupegang. Benar. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Ya, benar. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Supaya Benar. ia menentukan hukum kepada bangsa-bangsa. Benar. Itu nggak ada yang salah. Di dalam kitab Yesaya itu nggak ada salah. Pertanyaannya, dari mana kalian tahu kalau itu dari Tuhan kalian? Kita baca ke Yesaya 41-nya. Dengarkanlah aku. Ntar ke 6 kamu ini. Dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Ya. Biarlah mereka datang mendekat. Kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Menaklukkan ke dalamnya. Dan Benar. menurunkan raja-raja. Oke, Pedangnya benar. membuat mereka seperti debu. Dan Iya, panahnya benar. membuat mereka seperti jeram yang tertiup. Benar. Dia mereka dan dengan Benar. melalui jalan yang belum pernah diinjakinya. Brother, ya saya itu udah kubaca semua, brother. Dari firman Yohanes, dari Yohanes sampai ke Wahyu itu udah gue baca, ya. Yang saya tanya di dalam Yesaya itu, dari mana Yesaya bisa mendapat ilham seperti itu? Oke, saya lanjut nih, Yesaya 41 ayat 4. Ya, jangan kau bacakan, terlalu panjang kau bacakan. Yang ku tanya simple, secara Udah logika. tahu aku tuh konteksnya. Ini. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Dia Tuhan. Itu Dia kan Tuhan. ucapan Yesaya. Itu ucapan Yesaya disampaikan kepada orang-orang gitu. Bentar bang Azan. Aku mengikuti pola-pola pikirnya si Franciscus. Ya. Nah, jadi si Yesaya itu Tuhan atau utusan? Dia nabi, utusan. Coba kau baca lagi ayatnya. Coba kau perhati ayat 6. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Terus? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Bentar. Aku Tuhan. Dari awal aku Tuhan. Aku Tuhan. Seharusnya kau menyembah Yesaya, jangan menyembah Yesus. Iya, seharusnya kamu menyembah Yesaya. Kan Yesaya yang beritahu aku Tuhan gitu sama Yesaya. Benar. Begitu, bro. Disitulah sebenarnya kau itu seharusnya menyembah Yesaya, Yesus, karena di dalam perjanjian baru tidak pernah Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan, tapi mengiyakan omongan orang lain benar ada. Malahan Yesaya seperti di Yesaya 43, hai umatku. Ini perkataan Yesaya diberikan kepada inilah. Yang berkata ini Yesaya kan, hai umatku, kamulah saksi-saksiku. Gitu. Kamu kupilih jadi hamba aku supaya mengenal aku. Orang itu tahu dari ucapan Yesaya. Kenapa Anda tidak menuhankan Yesaya gitu?
Yesaya 1 bab 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan Ya. berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasihinya, Ya. tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi mereka Israel tidak. Keledai mengenal pangan yang disediakan Tuhannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Sampai di situ. Itu Tuhan yang berbicara. Gus, Ya. Gus, Itu Yesaya menuliskan ini. Terus Yesaya mengaku dirinya Tuhan kan? Celakalah bangsa yang berdosa. Yesaya mengaku dirinya Tuhan kan? Bagaimana? Bukan. Yesaya. Kau baca tadi ayat sebelumnya. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah aku hai ini. bumi. Ini ku bacain Gus. Ayatnya ya. Aku ini Pertama, Tuhan Yesaya yang telah bicara, memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ketemu Matius, itu kan menjadi Keluar dari terang bangsa-bangsa. itu kan keluar dari Ketemu mulutnya Yesaya Matius itu. 15. Iya. itu Tuhan yang Ketemu berfirman. Matius Dengerin 15:24. Ketemu Matius Yesaya 1. 15 Yesaya 1 ayat dulu. 24. Ini Yesaya Iya, berbicara. Dengarlah hai langit. Dan tunggu dulu, kita kan Yesaya berapa? berbicara tentang Yesaya dan Tuhan. Apakah Yesaya itu Tuhan? Bukan. Yesaya Yesaya 1. berapa? Pertama Yesaya 1 ayat. Yesaya 1 Ayat bab 2. Bab 2. Perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Itu siapa yang bicara? Yesaya yang berbicara. Dengarlah hai langit dan perhatikan hai bumi. Itu yang berbicara Yesaya. Sebab Tuhan berfirman. Baru tanda kutip. Itu firman Tuhan. Aku membesarkan anak-anak. Benar. Mengasihinya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Tapi mereka memberontak. Ya. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Oke, stop. Itu Tuhan yang bicara. Itu kan keluar dari mulutnya Yesaya itu. Itu Tuhan yang berbicara. Aduh. Oke. Franciscus. Nah, kau meyakinkan Yesaya itu nabi atau Tuhan? Nabi. Kemudian kau balik ke Yohanes. Ya Tuhan, telah kusampaikan semua firman kepada mereka, tetapi mereka mengingkarinya. Di Yohanes ada disebutkan. Siapa yang berbicara di situ? Yesus kah atau Tuhan kah? Yohanes berapa? Yohanes berapa itu? Telah kusampaikan semua firman itu. Yohanes 14:24 kayak. 14 ayat 24. Kalau diteruskan jadi gugur, bukan Bani Israel. Yohanes 14 ayat 24. Tuhan yang berbicara. Ayat 24. Ayat Ayat berapa? 24. 24. Baca. Oke, saya bacanya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Itu yang Yesus yang berbicara. Yesus yang berbicara. Yang berbicara. Jadi di situ Yesus sebagai Tuhan. Jadi di situ ya itu Yesus yang berbicara. Apakah di situ posisi Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Halo. Iya, ulang. Ya. Gimana? Di situ posisi Yesus apakah dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Soalnya sama dengan Yesaya tadi itu. Ya. Dia sebagai utusan.
Berarti kau mengakui Yesus sebagai Utusan. nabi. Nabi ya? Bisa nabi, bisa guru, bisa Terus? Mesias. Master. Ya, Mesias itu nabi. Mesias itu nabi. Iya. Wakil Oke, nabi ya, dia utusan. Lalu apa hubungannya dengan Yesaya? Jadi apa Ya, bedanya Yesus? Apa bedanya Yesus dengan Yesaya? dalam Yesaya tadi itu kan ada perkataan Yesaya, ada perkataan Tuhan. Ada dalam 42 itu kan perkataan Tuhan. Semuanya. Rohku akan ada. Itulah yang enggak. Yesaya. Bro. Gimana? Lebih bagus kau menyembah Yesaya, karena Yesaya di situ mengaku akulah Tuhan, kata dia. Kau cari di dalam Yohanes sampai ke Wahyu, ada nggak Yesus mengaku sebagai Tuhan? Nggak ada kan? Malah ucapan Yesaya waktu Petrus ditanya sama Yesus, menurutmu siapakah aku ini? Lalu dia bilang, engkau guru dan Tuhan. Lalu Yesus bilang apa? Tepat katamu itu. Tepat. Dia bilang benar. Dia benar katamu itu. Bahwa dia guru dan Tuhan. Oke. Ada nggak Yesus? Sisi manusianya adalah guru. Sisi keilahiannya, sisi kesurgawiannya ya Tuhan. Di mana letak sisi kesurgawiannya itu? Ya, tugas misi dia sebagai Injil. Sebagai bedanya kabar keselamatan. Apa bedanya? Oke, apa bedanya dengan pendeta? Ya beda lah. Ya, pendeta itu seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang dia membaptis dengan air. Lalu dia juga lahir, dia berasal dari bawah. Benar, karena manusia yang satu-satunya di dunia ini yang pernah membaptis Yesus adalah Yohanes. Berarti yang membaptis Tuhanmu itu cuma satu orang di seluruh dunia. Siapa? Benar nggak? Bukan Yohanes saja. Pendeta itu seperti para imam agung. Ya. Seperti siapa? Beda. Seperti siapa namanya itu? Imam siapa yang Nikodemus, seperti Nikodemus, lalu seperti Simeon. Ini saya membahas tentang Simeon dan Hana ini. Menurut saya Simeon ini adalah Imron, iya. Jadi gini, sebelum menurut kita pendapat saya Simeon ini bapaknya Maria. Brother, bapaknya Maryam. Ya. Sebelum kita menjauh dari pembicaraan Yohanes dengan Yesus, bagaimana aku sarankan kau menyembah Yesaya saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelas-jelas kalau Yesaya udah Yus, mualaf aja Yus. Mualaf aja Yus. Dia sebelum Yesaya sejak di dalam kandungan, Andika. Tuhan sudah tahu siapa dia. Dia adalah nabi, dia adalah utusan yang harus menyampaikan perkataannya kepada bangsa Israel yang telah berbuat kejahatan jauh dari Tuhan. Dia telah menyembah Allah lain. Benar. Yesaya. Dan Yesaya juga disuruh menubuatkan bahwa akan lahir seorang manusia melalui seorang perempuan, yaitu Immanuel. Udah itu. Iya, udah dibaca semua. Sang Immanuel. Jadi kronologis antara Yesaya dan Yesus itu sama. Tuhan mengatakan sendiri, itu kan ada tanda kutipnya. Tidak, itu kan, tapi ada yang ganjal di paduannya, Gus. Tidak. Kalau tanda kutip berarti Tuhan yang mengatakan, rohku akan ada di situ. Iya. Di siapa? Di Immanuel itu. Immanuel akan turun ke dunia. Di ayat ke-6-nya itu ganjal, Gus. Bacakan. Yang ganjal lu. Bisa ayat saling tempelin. Yes, ayat 6-nya. Itu kan poinmu kan? Di ayat 1 sama 6 kan? Ini aku ini Tuhan.
telah memanggil engkau untuk Yesaya Saya berapa tuh? andalanmu 42 ayat 6 ya. 42 ayat 42 ayat 6. 6. Aku ini telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Di sini untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa kan, auto untuk seluruh dunia kan. Itu keluar dari mulutnya Yesaya itu loh. Iya. Tuhan. Ini, ntar Gus, belum selesai Gus. Ntar. Kita ketemuin sama Matius 15 ayat 24. Di sana tawuran Gus. Yang satunya untuk bangsa-bangsa, yang satunya untuk umat Bani Israel aja. Jadi gimana ini? Ya, itu kan untuk bangsa-bangsa, tapi kan harus ada suatu kumpulan umat, suatu kumpulan jemaah Dulu. yang harus kuat dulu. Pondasinya harus kuat dulu, baru ke bangsa-bangsa. Begitu. Kan Tuhan mana ayatnya? Tuhan kan turun ke dunia. Enggak ada penjelasannya di sini, Gus. Masa dari Tuhan turun ke dunia, dia lahir di Israel, lalu dia jauh-jauh pergi ke Arab atau ke Indonesia atau ke Cina atau ke Amerika, ke Eropa, lalu dia mengajar tentang Injil? Enggak lah. Begini, dari kawan. kelahirannya dulu. Gini. Sama seperti tunggu yang satunya untuk bangsa-bangsa, yang satunya untuk berapa? Coba baca ayat 11-nya itu. Nomor 11. Yes. Baiklah, padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dan puncak gunung-gunung. Nah, pertanyaannya, Kedar itu dari Bani Israel apa dari Bani Ismail? Bani Ismail. Dari Bani Ismail. Nah, iya. Di sini nggak ada ini. Yang Bani Israel ini. Mungkin saja mereka ini kaum Farisi apa? Kaum Farisi dan kaum Saduki. Farisi. Mana nggak ada tertulis, Gus? Nggak ada tertulis ya? Di dalam Injil ada kaum Farisi dan kaum Saduki yang menentang tentang kebangkitan Kristus. Mungkin aja dari kaum Kedar itu akhirnya kembali kepada kalian. Tapi yang dijelaskan dengan temanku tadi itu tidak menyinggung hal yang kau sebutkan. Nggak ada hubungannya dengan Farisi, nggak ada dengan Bani Israel, nggak ada pun. Iya, maksud saya kan Kedar ini kan kampungnya Ismail, kampung dari Bani Kedar. Iya. Berarti kalau jadi ini nubuat, Yesaya 42 ini nubuatnya apa? Yesus. Gini loh, kalau Yesaya 42 ini tentang nubuatnya Tuhanmu, berarti gagal itu sebagai Bani Israel kan? Tuhanmu Bani Israel, ini Bani Ismail. Ya kan semuanya dikumpulkan. Di mana dikumpulkan? Baiklah, dengar ini. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru dari puncak gunung-gunung. Itu semua akan memuliakan Yesus, akan turunnya Tuhan. Nggak ada Tuhan disebutkan. Nggak ada disebutkan Yesus bakal turun. Kalau nggak ada. Ini Gus, kalau Yesaya 29 itu bukan Yesus. Misalnya gini, oke ya. Misalnya nanti tahun 2500 saya mau membuat Yerusalem menjadi kota metropolitan tercanggih sedunia, bahkan di atas Amerika. Sekarang gini, ya. Lalu saya mau Nadiel kota itu dipimpin oleh seorang yang bernama Metusalem. Tunggu dulu. Misalnya saya ingin mau
yang bernama si misalnya Yayat. Nanti Yayat akan lahir di Yerusalem 200 tahun kemudian. Nah, yang akan datang namanya Yayat. Yayat belum ada di Yerusalem sekarang. Belum ada. Tapi saya sudah mengatakan itu. Saya mengatakannya. Nanti Benar. Tahun 2500 Yayat akan lahir di Yerusalem. Dia akan membangun kota metropolitan paling tercanggih di dunia, bahkan melebihi Amerika, Inggris, Eropa, semua kalah sama Yerusalem. Iya, betul. Sekarang coba tafsirkan 4 binatang buas itu yang di dalam mimpi Raja Daniel itu. Karena mereka berempat itu bakal menjadi raja-raja yang ada di dunia. Siapa mereka? Daniel, Abednego. Daniel tuh bermimpi. Oh, Daniel bermimpi. Iya, bermimpi. Jadi ada 4 binatang buas, ya kan? Kemudian binatang buas itu dibunuh dengan 4 roh yang menjelma menjadi manusia. Ada 4 roh yang menjelma menjadi manusia. 4 binatang buasnya itu ya kemungkinan itu Raja Babel, Raja Asyur, Raja Persia, dengan raja apa lagi satu lagi? Nabi atau utusan atau Mesias. Maksudnya? Kan nubuatan buat mereka itu kan, yang bakal datang. Nubuatan buat mereka itu kan dibunuh. Oke, kita langsung buka aja. Daniel berapa? Daniel berapa? Sebentar, aku buka dulu. Daniel 2. Bab ayat. Ya mulai dari awal mungkin. Ayat berapa, Kus? Daniel Trump. Oke, mulai dari awal. Daniel 2. Daniel Trump 2. Daniel Trump. Trump. 26, 27, 25. Kan di sini diceritakan bermimpi. Dan Daniel 7, 1 sampai 28. Oke, saya langsung bacain aja ya. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel. Dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu ditulis itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan keempat angin dari langit mengguncangkan laut. Ini aja. Langsung baca 17 dengan 18-nya. 17 yang 18 ya. 18. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Benar kan? Kudus, Benar kan? 4 orang kan muncul kan? Iya, saya kan bilang nubuatan buat Yesus. Nubuatannya yang di Daniel 12. Dan sekarang gini, 4 orang-orang yang kudus itu memiliki yang maha menerima perintah dan mereka akan memegang pemerintah itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Jadi pertanyaanku, apakah 4 orang raja ini termasuk posisinya sebagai nabi atau Tuhan gitu? 4 orang ini kan raja-raja, mereka raja-raja. Iya, dan Daniel pun juga raja. Daniel bukan raja. Kenapa? Dia tawanan. Paulus juga raja, Pak. Raja Bengkok tuh. Dia tawanan bangsa Israel. Raja segala dusta. Yang ada di negara Babel.
di kerajaan Babel. Tapi di sini disebutkan Daniel juga raja, brother. Daniel itu raja. Daniel bukan raja. Dia bukan raja. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang selama-lamanya. Begini, dengar ya. Daniel 7 berkata, pada tahun pertama pemerintahan Belzizar, Raja Babel, bermimpilah Daniel. Pemerintahan Belzizar, Raja Babel, bermimpilah Daniel. Daniel bermimpi, ya. Iya, berarti dia Raja Babel. Bukan. Raja Babelnya iya, ini. Itu baca ya. Belshazzar Raja Babelnya. Tunggu. Abang pelajari kitab Daniel dulu, baru tanya saya mau ke kamar kecil dulu. Cepet-cepet aja. Ya, lu kencingnya jangan dipotong-potong, habisin dia nanti mencret di celana. Paulus juga raja segala dusta Paulus itu. Iya, Gaur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam. Ini maksudnya kerajaan yang apa? Raja yang akan mendirikan kerajaannya yang tidak akan binasa selama-lamanya. Ini raja apa menurut Kristen? Nggak tahu, Bang. Kemarin Ya segala saya dusta. debat dengan Rematos, dia menampilkan ayat ini. Di sini ada nubuatan seorang anak yang lahir. Tapi sekali Dika baca ke bawahnya, Dika bilang, ini 4 orang, bukan 1 orang, dodol. Saya bilang dengan Rematos tuh. Itu Yesaya 42 itu andalannya Frantikus memang. Suara siapa? Kalau Daniel 2 ayat 44 itu kan ini, tetapi pada zaman raja-raja Allah akan mendirikan kerajaan yang tidak akan binasa selama-lamanya dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabiskan. Nah, kalau nubuatan ini untuk Yesus, memang Yesus ini pernah meremukkan itu. Artinya kan di sini kerajaan kerajaan 4 besar ini kan artinya di sini Romawi, Persia, Yaman, dan siapa lagi satunya itu? Babylon ya. Nah, padahal inti di sini kan yang meremukkan itu sejak adanya Islam yang melulu dan Persia, Yaman. Persia. Iya, Persia. Iya kan ini Islam ini. Halo, Bang Hasan. Ah. Bang Hasan dekat dengan kipas angin ya? Suaranya berdu gitu. Oh, enggak. Itu suara Bapak di surga itu.